Ya, bismillahirrahmanirrahim, para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan eh, mulai lagi penjelasan yang terkait dengan mata kuliah seni dan teknologi. Dan mata kuliah ini tentu saja adalah mata kuliah yang eh, baru berjalan 2 semester ya. Jadi ini dianggap sebagai mata kuliah yang relatif baru di S2 gitu ya. Namun demikian tentu saja mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting buat kawan-kawan sekalian, karena kenyataannya sekarang tentu saja yang disebut dengan seni dan teknologi itu nampak sekali di era pandemik sekarang, pemanfaatan dan berbagai penguatan di dalam pembelajaran. Namun demikian tentu saja tidak hanya pada pembelajaran gitu ya. Jadi seni itu sebenarnya dan teknologi itu di dalam berbagai sektor sekarang sudah bergerak begitu cepat begitu ya. Kawan-kawan tahu yang disebut dengan artificial intelligence, bagaimana yang disebut dengan fungsi yang disebut dengan fungsi manusia yang notabene efisiensinya digantikan oleh artificial intelligence ya. Sekarang ada dokter yang disebut dengan apps dokter gitu ya, dokter online. Itu di sana sudah nampak sekali, saudara mau bertanya tentang sakit tertentu saja bisa dijawab secara langsung di sana, karena dengan ciri-ciri dan karakteristik yang sudah dikumpulkan pada apps tersebut. Misalnya gejala yang disebut dengan flu apa saja itu bisa disebut semacam itu. Gitu ya. Itu kenyataannya memang demikian gitu ya. Namun demikian yang disebut dengan seni dan teknologi tentu saja di dalam mata kuliah ini berangkat dari mulai yang tradisional sampai dengan yang sekarang sebut saja modern. Karena tentu saja yang tradisional pun menurut saya sih masih ada nilai-nilai teknologinya. Mari kita coba saya sambil membuka PowerPoint saya. Saudara tahu yang disebut dengan seni itu dengan teknologi itu sebetulnya menjadi satu padu manakala itu dimanfaatkan sebagai estetika yang adaptif di masa kini gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah kejadian. Yang disebut dengan media baru di seni pertunjukan kita dapat lihat ya. Saudara sudah tahu yang disebut dengan video mapping misalnya ya. Jadi ada video mapping yang menunjukkan sebuah karya seni, tiba-tiba ada kera berjalan ke satu lukisan, bergerak lagi ke bawah, ke atas sampai seperti interaktif dengan manusia, dan video itu sangat terkenal. Lalu juga ada informasi yang terkait dengan life is short, hidup itu pendek begitu ya. Itu disajikan dengan teknologi yang sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwa teknologi tidak bisa dipungkiri lagi sebagai bagian yang dalam kehidupan kita. Saya pun melihat beberapa karya mahasiswa yang terkait dengan augmented reality. Augmented reality ini adalah citra 3 dimensi untuk pembelajaran tertentu yang hanya menyorotkan lensa kamera gadget, lalu terjadilah bentuk 3 dimensional yang memberikan informasi tentang bentuk benda tertentu misalnya ya. Dan berbagai hal lah ya, saya menyampaikan sebagai berbagai persoalan di dalam
kehidupan sekarang, itu termasuk seni di dalamnya, karena kita akan focusing pada persoalan seni ya. Dan ini di pertemuan ini juga nanti kawan-kawan mulailah nanti bekerja melihat kritis terhadap persoalan yang terjadi dengan seni dan teknologi ataupun kebudayaan secara luas gitu ya. Oke, lalu juga seni media baru adalah gelombang hari esok atau masa depan gitu ya. Lalu juga media baru sebagai ekspresi masa kini. Bisa jadi ya, sudah nampak karya-karya seni sekarang, anak-anak sekarang, generasi Z, generasi milenial, generasi yang memahami apa revolusi industri 4.0 yang juga mengantisipasi segala hal yang disebut dengan yang berbau teknologi gitu ya. Lalu juga pekerjaan juga sekarang sudah digantikan dengan teknologi, banyak juga pekerjaan yang demikian gitu ya. Lalu juga pada persoalan kita juga sama, pembelajaran optimalisasi media pembelajaran digital, apalagi sekarang di era daring, sudah nampak menjadi persoalan tersendiri di era COVID-19 ini ya. Sebut saja menjadi era pembelajaran yang serba daring gitu ya. Lalu pemanfaatan apps juga itu banyak sekali apps itu digunakan untuk pembelajaran, tapi nanti ada persoalan apakah di balik itu atau betul-betul sangat membantu, itu juga mari kita kaji sebenarnya nanti di lapangan. Lalu pembelajaran inovatif yang kreatif itu juga bagaimana bisa dilaksanakan, itu bergantung gurunya sendiri, dosennya sendiri gitu ya, pengajar sendiri, silakan. Karena saya pun sama, jadi menggunakan alat yang bisa switching sensory channel, hanya sederhana paint it lalu menggunakan papan gambar yang disebut dengan Wacom, itu juga menurut saya menjadi sangat ekspresif dan terkesan di kelas begitu ya, video, gambar bisa disajikan di sana gitu ya. Lalu menggali teknologi dalam seni tradisional juga boleh, nanti kawan-kawan juga bergerak di situ, karena yang disebut dengan teknologi tidak hanya melekat pada produk yang sekarang atau kebudayaan kini, kultur sekarang. Ingat saudara, yang disebut dengan sistem pengelolaan lingkungan yang masa lalu sebetulnya sangat luar biasa, karena bagaimana yang disebut lingkungan terjaga dengan baik itu sangatlah bijaksana gitu ya. Menanam tanaman itu tidak menggunakan pupuk kimia karena nanti berakibat mengkristal gitu ya. Akhirnya digantikan dengan pupuk yang ada di lingkungan sekitar mereka gitu ya. Lalu juga jangan lupa ada perubahan sistem nilai gitu ya. Perubahan sistem nilai itu bakal terjadi. Kawan-kawan berpikirlah di sana apa yang terjadi dengan teknologi yang sekarang digunakan untuk kepentingan atas nama efisiensi gitu ya. Tapi kita berpikir di antara dua hal itu gitu ya. Teknologi juga derivative value change. Jadi teknologi itu membuat juga perubahan pada nilai-nilai gitu ya. Lalu science is organized knowledge, wisdom is organized life. Ini juga kalimat bijak ya, pepatah yang bijak, ilmu pengetahuan itu organisasi pengetahuan gitu ya. Teknologi itu mengorganisasi pengetahuan, tapi bijak itu mengorganisasi kehidupan gitu ya. Oke, dari sinilah kawan-kawan nanti di penugasan, karena ini seperti biasa saya hanya bergerak di 10 menit saja sebagai pembelajaran tambahan lewat YouTube begitu ya. Kawan-kawan silahkan nanti berpikir di antara dua hal ini begitu ya. Berpikirlah dari dua hal ini. Apakah dari seni tradisi atau dari sesuatu yang modern. Menurut saya kita berangkat dulu dari tugas satu itu yang tradisi dulu ya. Jadi berpikirlah sesuatu yang tradisi itu yang masih memiliki nilai dan
kemanfaatan yang luar biasa dari seni tradisi, dari tradisi kebudayaan, tradisi kultur, tradisi dan apapun itu. Nanti baru tugas yang kedua itu terkait dengan sesuatu yang disebut dengan modern. Yang modern itu apa saja pemanfaatannya yang sudah digunakan masa kini, gitu ya. Silakan, karena kawan-kawan juga dari sini bisa melihat ini yang disebut dengan candi sekalipun, yang disebut dengan candi itu jangan harap yang ini adalah sesuatu yang tidak ada nilai-nilai tradisinya, ya. Misalnya pada panel tertentu kawan-kawan juga sudah pernah mungkin mendengar penjelasan tentang ini. Jadi ada proses perburuan misalnya di situ, dan digambarkanlah yang disebut dengan perburuan itu dalam bentuk gambar yang sangat luar biasa. Ada gambar panah yang sedang bergerak, bisa di panel Borobudur itu, ya itu. Dan panah yang bergerak itu sebenarnya adalah ruang dan waktu, begitu ya. Lalu binatang di situ digambarkan kijang tergeletak, ada beberapa, sebetulnya itu proses ketika dipanah kena lalu dia tersungkur begitu. Artinya ruang dan waktu digambarkan oleh mereka, gitu ya. Seperti halnya anak-anak kecil ya yang menggambarkan suara itu digambarkan, gitu ya. Nanti yang modern juga sama. Jadi kalau saudara yang sudah pernah lihat berbagai karya yang terkait dengan video mapping itu menggambarkan sesuatu yang menurut kita dulu itu adalah sesuatu yang mustahil, begitu ya. Tapi sekarang coba lihat, semua bisa diterakan dengan video mapping dengan kekuatan cahaya atau lumens yang tinggi, gitu ya. Nah, di situ nanti kawan-kawan silahkan mulai berpikirlah, tugas kawan-kawan itu terkait dengan kajian seni dan teknologi. Menurut saya sih tidak hanya seni saja ya, supaya lebih leluasa. Jadi nanti yang disebut dengan kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan kan budidaya. Kalau budidaya, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan produk atau karya cipta manusia, begitu, silakan saudara kaji, gitu. Tapi kita mulai berangkat dulu dari sesuatu yang tradisional supaya kawan-kawan masih bisa melihat dan bijak bahwa yang tradisional pun memiliki nilai-nilai dan manfaat, yang modern juga kita merasakan efisiensi dan lainnya. Silakan saudara bergerak dulu di dua hal ini ya. Dan tadi sudah saya gambarkan di PowerPoint yang saya buat. Ini baru satu slide saja, yang lainnya belum, dan yang lainnya sudah 5 slide ya dikirimkan ke kawan-kawan dengan penjelasannya pada YouTube yang pertama, gitu ya. Dan itu sebagai penjelasan, sebetulnya penjelasan tambahan ya. Realnya nanti kawan-kawan tetap aja panjang lebar tanya jawab dan seterusnya bisa berlangsung juga di YouTube ini, atau juga kawan-kawan nanti saat tatap maya, gitu. Syukur-syukur kita berdoa nanti bisa tatap wajah, karena memang pembelajaran sejatinya, pembelajaran itu kita bisa bertemu, berdiskusi, bahkan nanti beberapa mata kuliah saya yang terkait dengan karya itu sangat nyaman jika kita bertemu, gitu ya. Oke, nah yang tugas kawan-kawan itu nanti bergerak pada hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ini, gitu ya. Silakan saudara mulai berpikir itu di penugasan, dan seperti biasa nanti membaca berbagai referensi yang terkait dengan seni dan teknologi. Demikian saya kira kawan-kawan, pokoknya selamat berpikir di mata kuliah ini tentang hal-hal yang dikaitkan dengan kegelisahan saudara tentang seni dan teknologi. Lalu saudara menangkap perkembangan seni teknologi, juga saudara melihat kebudayaan yang begitu berkembang luar biasa karena ada sentuhan teknologi.
Demikian saya kira, kawan-kawan, selamat mengerjakan tugas, nanti informasinya bisa ditambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.